qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa anbi sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la taj'al sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, panjenenganipun para bapak, para ibu, jamaah pengaosan kang kula hormati, alhamdulillah monggo kita tansah ngaturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanthi nikmatipun Allah wonten injing punika pinaringa sehat wal afiat saged nglaksanakaken kewajiban kita bersama salat subuh berjamaah, dilanjutkan tadarus Quran, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita syukuri, baik dengan lisan kita dan seluruh anggota badan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak ya? Ibu-ibu sehat Bu? Alhamdulillah, ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri, bersyukur, berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, berbahagia dengan apa yang kita miliki, sehingga hidup niko ringan, mudah, dan dengan itulah kita juga ringan dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan buah istiqomah. Istiqomah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang muslim, kebanyakan di antara kita semenjak lahir, gini Pak, kita Islam itu semenjak lahir. Tapi juga di antara saudara kita yang Islam setelah usia dewasa, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi seorang muslim. Apa yang perlu kami sampaikan, bahwa kita sebagai seorang muslim itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah dengan nikmat yang besar sebagai seorang muslim. Kadang kita nggak sadar, Pak. Padahal sebagai seorang muslim, kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat ingin pamannya Abu Thalib itu memeluk Islam. Pamannya yang ikut merawat Rasulullah, yang ikut membesarkan Rasulullah, dan bahkan ketika Rasulullah diancam orang-orang Quraisy, pamannya ikut membela. Tetapi di akhir hayatnya, ketika menjelang
kematiannya, Rasulullah sangat ingin pamannya itu masuk Islam. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan ahajjalaka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang dengan kalimat itu nanti sebagai hujah dalil di hadapan Allah paman seorang muslim. Karena di antara hak seorang muslim apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Seorang muslim dia mendapatkan hak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda dia seorang muslim adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Rasulullah ingin pamannya mengucapkan kalimat ini. Tapi di sisi yang lain ada pamannya yang lain, Abu Jahal, wahai Abu Thalib, apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyang kamu yang sudah dianut sekian ratus tahun yang lalu dengan pendahulu-pendahulu kamu? Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Sampai akhir hayatnya, meskipun Rasulullah sangat ingin pamannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akhirnya mati dalam kondisi sebagai seorang muslim. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagai seorang keponakan, Rasulullah juga sedih ditinggal orang yang dicintainya, apalagi dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim. Akhirnya dihibur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, bukan engkau yang memberikan hidayah, keimanan kepada orang yang engkau cintai sekalipun, walakinallaha yahdi may yasha, tetapi Allah yang memberikan hidayah iman dan Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, nikmat membuatan nikmat. Sebagai seorang muslim itu nikmat. Sehingga kita sadari, meskipun kita sebagai seorang muslim semenjak lahir, tetapi kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa dengan Islam itu kita dimuliakan oleh Allah. Mengapa kita dimuliakan oleh Allah? Karena kita dituntun oleh Allah melalui para nabi dan rasul, dan nabi terakhir Rasulullah. Sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu jelas. Dengan Islam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana nih. Persoalan halal haram. Mungkin kalau orang tidak mengenal Islam, itu seperti gak ada aturan, Pak. Contohnya karena lebih ramai tentang ayam non halal nih, gitu. Ayam non halal. Ternyata sudah puluhan tahun terkenal di Solo, gitu. Ternyata baru ditulis ayam goreng non halal. Jangan bayangkan, ayam goreng non halal. Entah mungkin nyembelihnya, entah bangkainya, entah gorengannya.
Sampai Kementerian Agama juga protes. Itu kalau kita seorang muslim, kalau sesuatu yang bukan halal itu jelas dilarang. Contoh malih, beberapa waktu yang lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, kalian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu meneliti ada 9 makanan yang mengandung babi dan 7 diantaranya sertifikat halal. Loh, kalau kita seorang muslim, Pak, kalau jelas tidak halal, atau dengan kata lain kalau jelas itu haram, itu kita tinggalkan. Mengapa? Yang pertama, bahwa persoalan halal dan haram itu ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malus sholih. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang soleh. Itu perintah Allah kepada rasulnya. Untuk apa? Makan yang baik, baik zatnya baik dan halal, maupun cara mendapatkan dengan cara yang baik. Juga perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian dari hal yang baik. Yang baik, zatnya baik, dan cara mendapatkan dengan cara yang baik. Perintah Allah kepada Rasulnya, perintah Allah kepada orang beriman, juga perintah Allah kepada seluruh manusia. Nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 168, kepada seluruh manusia. Loh, kalau kita sebagai seorang muslim bahwa itu perintah Allah, sesuatu yang jelas-jelas haram, maka kita tinggalkan. Kita meninggalkan sesuatu yang haram itu adalah bagian ibadah kepada Allah, dan setiap bagian ibadah kepada Allah di situ ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuatu yang halal itu mendatangkan keridhaan Allah, Pak. Meskipun kadang orang mengatakan, oh enak ini, digoreng dengan minyak babi itu enak. Meskipun orang mengatakan gitu, bahwa sesuatu yang halal itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, di situ ada ketenangan, di situ ada keberkahan, di situ ada kedamaian. Sehingga ketika kita makan sesuatu yang halal itu menenteramkan. Karena di situ ada keridhaan Allah, dan disitulah datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga di dalam, dan terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi, sebutkan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dan perintah itu juga diperintahkan kepada para nabi dan rasul, juga kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian Rasul menyebutkan ada seorang laki-laki yutilus safar, dia dalam perjalanan jauh
pakaiannya lusuh, pakaiannya berdebu, kemudian dia tenggadahkan tangan. Kalau kita lihat di antara doa mustajabah ya, doa yang dikabulkan oleh Allah Bapak Ibu sekalian, di antaranya apa? Doa seorang musafir. Jadi kalau kita safar, perjalanan jauh, kita berdoa, itu hubungan kita dengan Allah itu sangat dekat. Sehingga di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa seorang musafir. Dan di antara ada berdoa apa? Dia kita gadahkan tangan. Rasul menyebutkan ada seorang laki-laki, dia perjalanan jauh, pakaiannya lusuh, pakaiannya berdebu, dia tenggadahkan tangannya mohon kepada Allah. Tetapi apa? Mat'amu haramun. Makanan yang masuk ke dalam perutnya dari yang haram. Masrobu haramun. Minuman yang masuk ke dalam perutnya dari yang haram. Malbasu haramun. Pakaian yang dia pakai dari yang haram. Wa ghudiya biharamin. Dan apa yang masuk ke dalam perutnya dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah meskipun dia seorang musafir? Apa sebabnya? Karena sesuatu yang tidak halal masuk ke dalam perutnya. Maka kita Bapak Ibu sekalian sebagai seorang muslim itu sebenarnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana nih, kita diperintahkan minum dengan tangan kanan. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah perintah Allah, perintah Rasulnya, itu bagian dari ibadah, Pak. Dan nikmat hidup itu. Kita diatur dengan Islam itu nikmat. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab menyebutkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami ini masyarakat yang Allah muliakan dengan Islam. Dimuliakan dengan Islam. Maka yang pertama tadi, bahwa Islam itu nikmat dari Allah yang harus selalu kita syukuri. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kewajiban kita? Menjaga Islam kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita menjaga agar tetap sebagai seorang muslim sampai ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal ya, terkait dengan orang-orang yang istiqomah ini. Karena satu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku kalimat yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain Engkau. Apa jawab Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Maka kalian beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Apa dimaksud istiqomah ini? Selalu dalam kondisi sebagai seorang muslim sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Ada beberapa hal Bapak Ibu sekalian terkait dengan orang-orang yang istiqomah ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan semakin meneguhkan keimanan orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala semakin meneguhkan orang-orang yang istiqomah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, yang kokoh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia
maupun dalam kehidupan akhirat. Apa buah orang istiqomah? Allah itu akan semakin menguatkan keimanan kita, sehingga iman kita itu senantiasa bertambah dalam hidup ini. Dan nanti di akhir hidup kita, Allah akan memberikan kekuatan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun seakan-akan ini sesuatu yang sederhana, tapi orang bisa mengucapkan di akhir hayatnya itu tergantung dari apa? Amalan yang dia lakukan. Amal perbuatan yang dia lakukan. Maka yang pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi orang-orang yang istiqomah. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min. Syaratnya seorang mukmin. Ini syaratnya seorang mukmin, orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ini beda amalan orang kafir dengan amalan orang mukmin. Amalan orang mukmin akan senantiasa bermanfaat dunia akhirat, Pak. Tapi amalan orang kafir itu hanya berhenti dalam kehidupan dunia. Maka dalam satu peperangan Allah Subhanahu wa taala menghibur para sahabat. Apa hiburan yang Allah berikan kepada para sahabat ini? Orang kafir juga mengeluarkan biaya. Dia juga berkorban, baik dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan uangnya, dengan nyawanya. Orang mukmin juga sama. Kalau mereka terluka, orang mukmin juga terluka. Apa yang membedakan watarjuna minallahi ma la yarjun? Kalian wahai orang-orang mukmin masih ada pengharapan Allah, sementara mereka tidak memiliki pengharapan. In ta'lamu fa innahu ya'lamuna kama ta'lamu. Kalau mereka terluka, kalau kalian terluka, mereka juga terluka. Kalau kalian mengeluarkan biaya, mereka mengeluarkan biaya. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan watarjuna minallahi ma la yarjun. Bahwa orang mukmin bukan hanya di dunia bermanfaat amalnya, tapi sampai di akhirat. Maka harusnya kalau kita paham ini Bapak Ibu sekalian, kita lebih semangat daripada orang kafir. Karena Allah berikan balasan bukan hanya sekedar di dunia. Maka dalam surah An-Nahl ini, man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal soleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa hayatan thayyibah ini? Ternyata makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu di dunia apa? Yang pertama istri yang solehah. Jadi orang-orang yang istiqomah, yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, maka dia akan apa? Diberikan istri yang solehah. Yang kedua, rizki yang halal. Rizki yang halal. Sekali lagi, rizki yang halal itu ada keridhaan Allah, ada keberkahan, ada ketentraman. Baik zatnya halal maupun cara mendapatkan dengan cara yang halal. Yang ketiga, hati yang qanaah. Hati yang qanaah, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat tadi di awal Bapak Ibu sekalian,
Saya memaknai syukur itu sederhana. Apa bersyukur itu? Kita bahagia dengan apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki itu kita berbahagia. Standarnya yang kita miliki itu. Kita baru memiliki sepeda ontel, sudah kita berbahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Disitulah nanti akan muncul rasa qanaah kita. Bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga akan mudah kita memahami dengan hidup ini. Kita tidak dibebani dengan ukuran orang lain, kita tidak dibebani dengan standar orang lain, tetapi apa? Kita hanya sesuai dengan apa yang kita miliki dan kita bahagia dengan itu. Apa yang kita miliki, baik terkait dengan nikmat apapun yang Allah berikan, itu sesuatu yang luar biasa besar. Karena kalau orang itu kurang nilai rasa syukur, Bapak Ibu sekalian, maka segala sesuatu yang Allah berikan itu akan bernilai kecil. Padahal kita diberikan kesehatan yang luar biasa. Kita bisa ke masjid, jalan dengan sehat, makan dengan enak. Sementara ada saudara kita jalan aja nggak bisa, makan harus dibatasi. Meskipun dia punya uang yang melimpah, tempat yang luas, kendaraan yang baik, tetapi kalau kondisinya nggak sehat, kita bisa bayangkan. Meskipun dia penuh dengan kecukupan dalam hidupnya, maka apa syukur tuh? Kita senang, kita bahagia apapun yang kita miliki. Meskipun dalam pandangan orang itu sesuatu yang kecil. Tapi kalau kita itu senang, bahagia, insya Allah hidup kita itu tenang, Pak. Standar hidup kita itu ya yang Allah berikan kepada kita dengan rasa qanaah tadi. Nah, kemudian apa hayatan thayyibah? Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita anak yang soleh dan anak yang soleha. Dan itu nikmat yang besar, Pak. Nanti dalam Al-Quran Allah sebutkan anak-anak yang soleh ini, keluarga kita yang soleh, kita itu bisa dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan di akhirat. Itu nikmat. Berkumpul tidak hanya di dunia. Man sholaha min abai, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, keturunan kita, dikumpulkan oleh Allah. Maka anak yang soleh, anak yang soleha, insya Allah bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada siapa? Orang-orang yang istiqomah dalam keimanan. Kemudian yang ketiga, buah istiqomah apa? Bahwa orang-orang yang istiqomah ketika akan meninggal itu diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara kabar gembiranya? Dalam surat Fusilat ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, bahwa nanti Bapak Ibu sekalian ketika menjelang datangnya sakaratul maut itu justru kita akan didatangi malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan datang kepada mereka. Apa? Menghibur. Apa hiburan? Ala takhafu, jangan kalian takut, wala tahzan, jangan kalian bersedih. Mengapa dua hal ini? Yang pertama, takut, Pak. Apa orang takut kematian? Saya yakin semua orang ketika bicara kematian takut sebenarnya. Tapi karena keimanan itu menjadikan dia kuat. Takut. Karena innalil mauti sakarat, ada kesakitan yang luar biasa. Dan itu
batas kehidupan manusia di dunia berpindah ke alam barzakh. Itu kematian. Makanya dalam konteks kematian ini Bapak Ibu sekalian ada 3 rahasia. Yang pertama, orang tidak tahu kapan dia akan mati. Gak ada yang tahu. Ada yang muda dipanggil oleh Allah, ada yang anak-anak dipanggil oleh Allah, ada yang tua juga dipanggil oleh Allah. Ini bagian dari rahasia Allah. Kalau orang tahu kapan akan mati, itu bisa dia sangat ketakutan, tapi bisa juga kalau dia beriman semakin menyiapkan. Maka di antara hikmahnya mengapa kita tidak tahu kapan kematian itu datang, biar kita setiap saat menyiapkan kematian itu. Kematian. Yang kedua, di mana? Jadi orang tidak tahu di mana dia akan meninggal. Kadang banyak nih Bapak Ibu yang sampun sepuh ketika ibadah umroh, ibadah haji, dia berdoa mohon mudah-mudahan nanti meninggal di Baitullah. Padahal sebenarnya kita itu meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga kita senantiasa dalam kondisi iman dan Islam. Tapi meskipun orang itu meminta, tempat itu tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimana. Maka sebaik-baik kondisi adalah orang yang meninggal ketika dia beramal soleh. Dia sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, sedang membantu orang lain di tempat yang istimewa, di masjid, sedang berzikir kepada Allah. Itu bagian dari ciri-ciri husnul khotimah. Dan itu bukan tiba-tiba, perlu proses. Apa perlu proses itu? Bahwa apa yang menjadi kebiasaan hidupnya itu nanti yang menjadi akhir dari kehidupan seseorang. Maka dulu saya pernah dengar itu, naudzubillah, nanti kalau meninggal gitu ya, diiringi dengan lagu koplo itu minta wasiatnya gitu. Wonten nih. Ya Allah, karena kebiasaannya dengan lagu-lagu yang kotor. Sampai wasiatnya seperti itu. Ada yang orang meninggal di akhir hayatnya dengan kalimat-kalimat yang kotor. Karena kebiasaan hariannya apa? Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Maka seorang mukmin dia memohon kepada Allah, ya Allah, akhiri hidup kami dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi saat kami beramal soleh. Dulu ada informasi seorang bapak-bapak, dia meninggal di waktu sholat subuh nih Pak ya, di Sidoarjo itu. Di waktu sholat subuh ketika bulan Ramadan, kemudian saat dia menunggu waktu sholat sedang berpuasa di 10 hari terakhir. Jadi kalau saya mendengar itu, ya Allah, ini tanda orang husnul khotimah betul Pak. Di bulan yang terbaik, di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik. Jadi kalau ada orang semacam itu, saya yakin dia punya amalan istimewa yang bisa jadi orang tidak tahu. Karena ini ada amalan-amalan kebaikan kita yang mungkin orang tidak tahu. Bisa jadi kadang setiap saat itu kita masukkan uang hanya 2.000 setiap subuh itu. Jadi bisa jadi menjadi amalan istimewa kita yang nanti menghantarkan kita untuk menjadi husnul khotimah. Ada orang-orang yang memang amalan-amalannya istimewa, yang dengan itulah dia dihantarkan oleh Allah menuju tempat yang paling mulia. Makanya kematian ini bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak tahu kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, dalam kondisi bagaimana ketika dia meninggal. Dan seorang mukmin dia mesti menginginkan dalam kondisi beramal soleh, husnul khotimah. Maka orang-orang yang akan meninggal istiqomah ini apa? Yang pertama dihibur oleh malaikat. Jangan kalian takut untuk menghadapi kematian. Yang kedua, jangan kalian bersedih. Mengapa bersedih Bapak Ibu sekalian? Setiap orang yang akan meninggal itu sedih Pak. Sedih. Bukan hanya keluarga yang akan ditinggalkan. Dia meninggalkan orang-orang dicintai. Seorang suami meninggalkan istrinya, seorang istri meninggalkan suaminya,
dia harus meninggalkan anak-anaknya yang setiap 24 jam bersama dengan dia. Kita bisa bayangkan. Nah, kalau seorang ibu kemudian dia dampingi suaminya dalam kondisi sakaratul maut, hakikatnya suami yang mau meninggal juga sedih, ibu juga sedih. Mengapa? Dia harus kehilangan orang yang bersama dia 24 jam melayani dia. Itu sedih. Nggak ada yang nggak sedih. Cuma dalam Islam, kalau ditinggal orang-orang dicintai, apa yang dilarang? Tidak meraung-raung. Boleh orang sedih, nangis boleh. Boleh dan sedih. Makanya dihibur, jangan bersedih. Mengapa? Meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan harta yang kita kumpulkan, meninggalkan kerabat kita, meninggalkan sahabat-sahabat kita, meninggalkan tempat tinggal kita. Padahal tempat kita bangun sekian lama, luas, orang meninggal malam gitu, bahasanya diinapkan, gitu. Padahal rumahnya sendiri loh, Pak. Diinapkan, gitu. Meskipun rumahnya tuh luas, nggak ada istilah masih bermalam. Betul, masih nginep, diinapkan. Bermalam di rumahnya semalam. Artinya apa? Artinya ketika kita meninggal itu kita sudah tidak memiliki apapun, meskipun itu kita kumpulkan sekian lamanya. Makanya apa yang mengiringi orang yang meninggal itu amal soleh. Amal soleh. Nah, mengapa dihibur wala tahzanu, jangan kalian bersedih? Karena orang-orang yang istiqomah ini dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai, tetapi apa? Diberikan ganti oleh Allah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian bersedih karena Allah memberikan kabar gembira kepada kalian dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan kepada kita. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kalau kita bicara tentang kenikmatan surga, Bapak Ibu sekalian, Allah sebutkan ma'ainun ra'at. Yang pernah kita lihat indah dan nikmat itu tidak ada bandingnya dengan apa yang akan Allah berikan di surga. Maka jangan kalian bersedih, wa absiru. Kalian diberikan kabar gembira. Dengan apa? Bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ainun ra'at wala udunun sami'at. Kita pernah mendengar kata-kata yang indah, menyenangkan, tetapi tidak ada bandingnya dengan keindahan di surga. Bahkan wala khatara ala qalbi basar. Kita pernah berkhayal yang paling nikmat, yang paling indah di dunia itu tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dan keindahan yang nanti Allah berikan kepada kita di surga. Maka orang-orang yang istiqomah di antara buahnya apa? Nanti dia akan diberikan kabar gembira dengan datangnya malaikat ketika akan meninggal dunia. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang yang istiqomah nanti akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Tuhan kami Allah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka tidak ada kekhawatiran dan mereka juga tidak bersedih. Ulaika ashabul jannah, mereka calon penghuni jannah, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal yang kita lakukan. Jadi seluruh amal yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kapan amal itu dicatat oleh Allah dan dibalas nanti oleh Allah? Semenjak dia balik.
Sampai kapan? Sampai datangnya sakaratul maut. Maka Rasul menyebutkan innallaha yaqbalu taubatan abdin malam yughargir. Selagi belum datang sakaratul maut, itu taubat masih terima. Dan ini rangkaian perjalanan kita. Nah, kalau kita buat garis lurus, bagian lurus, mulai kita balik sampai nanti sakaratul maut, ini rangkaian dari perbuatan kita. Ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik. Semua nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang kita lakukan. Bahkan ketika kita sudah lupa, ya, kita lupa. Tapi nanti akan dicatat oleh para malaikat ini. Maka di antara kemurahan Allah apa? Innallaha la yaqbalu taubatan abdin. Allah itu hanya membatasi ketika dia sudah sakaratul maut, sudah selesai, tidak ada taubat. Tapi sebelum sakaratul maut, dia masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Monggo kita memperbanyak amal soleh, ya. Karena sungguhnya amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan menghantarkan akhir kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah, diteguhkan keimanan kita oleh Allah, dan dijadikan hamba-hamba Allah yang istiqomah. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.